Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hadis tarbawi, yaitu kita akan membahas metode, drill, dan eksperimen. Di sini saya akan mengkupas sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla fasallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla thumma ja'a fasallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli thalathan faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsina ghayruhu fa'allimni faqala idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'ani thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'dila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al dhalika fi sholatika kullaha. Ya, ini adalah mufradat dari hadis di atas. Yang pertama adalah ada kata farada yang artinya maka ia menjawab salam. Selanjutnya irji' fasolli, kembalilah maka sholatlah, atau dalam artian mengulangi sholatnya. Terus ma tayassara, apa yang mudah atau apa yang mampu. Terus selanjutnya tatma'inna, yaitu itidal, yaitu ketika kita bangun dari ruku. Selanjutnya kullaha, semua rakaat. Dan ini arti dari hadis di atas, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk juga untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, mereka memberi salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjawab dan bersabda, ulangi, maka sholatlah. Sesungguhnya engkau belum sholat. Laki-laki itu mengulangi sholat sebagaimana yang telah dilaksanakan. Kemudian datang memberi salam kepada Nabi. Beliau bersabda, ulangi sholatlah. Ulangi sholatlah. Sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Laki-laki itu berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat memperbaiki sholat selainnya. Maka ajarkanlah aku. Beliau bersabda, jika kamu berdiri akan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu daripada Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga tenang, tumaknina. Kemudian bangunlah dari rukuk sehingga tegak berdiri, itidal. Kemudian sujudlah sehingga tenang, sebagai orang yang sujud, yaitu tumaknina. Kemudian bangunlah dari sujud sehingga tenang, sebagai orang yang duduk, tumaknina. Dan kerjakanlah demikian itu di seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini saya akan mengupas syarah dari hadis di atas. Yang pertama adalah fasoli fasallama. Di sini artinya laki-laki itu melaksanakan sholat, kemudian memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nasai melalui riwayat Daud bin Qais menambah sholat 2 rakaat. Ini memberikan isyarat bahwa sholat yang dikerjakannya adalah sholat sunnah, dan yang lebih mendekati adalah sholat tahiyatul masjid. Kita tahu sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat kita menghormati masjid.
Jadi ketika kita masuk masjid, hendaknya terlebih atau lebih utama kita jangan duduk dulu. Lebih baik, lebih utama kita melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Selesai melaksanakan sholat, laki-laki itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi salam. Beliau pun menjawab salamnya, Waalaikumsalam. Kemudian bersabda, Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Yang artinya, ulangi sholatmu. Sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Laki-laki ini lahirnya sudah melaksanakan sholat, tetapi disuruh mengulangi sholatnya. Nah, hal ini terjadi dikarenakan sholatnya tidak didasari ilmu, yakni meninggalkan atau menggampangkan sebagian rukun sholat. Misalnya ruku dan sujud, tidak tumakninah. Ya, jadi kita itu melaksanakan sholat harus dengan tumakninah. Ya, jadi harus dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Jadi lebih baiknya kita itu sholat itu meresapi setiap gerakan. Jadi menghayati setiap gerakan, entah itu ruku dan sujud, dan gerakan-gerakan yang lainnya di dalam sholat. Jadi kemudian memberi salam kepada Nabi dan diperintahkan mengulangi sholatnya lagi sampai diulang 3 kali. Setelah itu ia menyerah kepada Nabi bahwa sholat ulangan yang ketiga itu yang paling baik menurutnya. Ia minta diajarkan sholat yang benar. Lantas Nabi menjawabnya. Lantas Nabi mengajarkannya. Nah, ini penjelasan dari idza kumtum ilas sholati fakabbir. Nah, di sini ketika Anda berdiri akan sholat, maka bertakbirlah. Tentunya di sini perintah juga berwudu sebelum takbir masuk melaksanakan sholat, karena sahnya sholat tentunya dengan berwudu atau bersuci atau syarat-syarat lain. Jadi sebelum sholat kita dianjurkan untuk berwudu. Jadi kuncinya sholat adalah berwudu. Kita harus mensucikan diri kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus summa qara' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, di sini artinya kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu daripada Al-Qur'an. Al-Nawawi berpendapat bahwa maksud apa yang mudah bersamamu adalah surat Al-Fatihah, karena dia mudah bagi semua kaum muslimin, atau diartikan tambahan surat setelah Al-Fatihah, atau surat apa saja bagi orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah. Jadi di sini sangat jelas sekali ya bahwasanya setidak-tidaknya kita harus membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat. Saya mengutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Jadi tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini memang jelas bahwasanya meskipun dari seseorang di antara kita atau teman atau kerabat, meskipun tidak hafal surat di dalam Al-Quran, setidaknya kita harus membaca surat Al-Fatihah. Itu merupakan ummul kitab, jadi surat pembuka. Keterlaluan kalau kita tidak hafal surat Al-Fatihah. Jadi itu. Terus syarah selanjutnya, metode pengajaran sholat yang dilakukan Nabi pada hadis di atas dapat disebut metode drill eksperimen demonstrasi, karena seorang laki-laki tersebut memperlibatkan bagaimana cara sholat yang benar dan berusaha melaksanakannya secara benar sehingga diulang-ulang sampai 3 kali. Kemampuannya terbatas, pelaksanaan sholatnya kurang benar, kemudian diluruskan dan didemonstrasikan Nabi SAW
begini cara sholat yang benar. Metode eksperimen di sini, guru yakni Nabi SAW bersama seorang sahabat tersebut sebagai muridnya mengerjakan cara sholat yang benar sehingga latihan praktis dari apa yang diketahui. Metode ini juga disebut inquiry. Arti harfiahnya adalah pertanyaan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Maksudnya, rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dan satu masalah yang dipertanyakan. Dalam pelaksanaan pendidikan agama, banyak digunakan metode demonstrasi dan eksperimen, terutama dalam menerangkan atau menjelaskan tentang cara mengerjakan sholat, berwudu, haji, dan lain-lain. Pelajaran yang dipetik dari hadis, yaitu yang pertama, ibadah dikerjakan berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu ibadah tidak sah. Kedua, pengajaran seperti sholat dengan menggunakan metode drill, eksperimen, dan demonstrasi lebih baik karena guru langsung melihat kesalahan dan kebenaran suatu ibadah yang dikerjakan murid. Yang ketiga, murid diberi kesempatan untuk mengevaluasi diri, mengoreksi diri, dan berusaha memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran sholat. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid didahulukan daripada memberi salam dengan sesamanya karena hak Allah didahulukan daripada hak manusia. Selanjutnya yang terakhir, mengulang-ulang salam ketika bertemu disunahkan sekalipun pemisahnya sebentar. Biografi singkat perawi hadis sahabat. Ini perawinya adalah Abu Hurairah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah nama gelar yang diberikan Rasulullah SAW yang artinya bapaknya kucing. Nama aslinya adalah Abdus Syams. Kemudian setelah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah saat perang Khaybar, ia berganti nama menjadi Abdurrahman bin As-Sakhr. Abu Hurairah adalah seorang sahabat penghuni Sufa yang selalu menyertai Rasulullah SAW dan sangat memperhatikan hadis serta selalu menghadiri majelis beliau. Menurut Baqi bin Mukhlid, ia meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Abu Hurairah meninggal dalam usia 78 tahun pada tahun 59 Hijriah. Demikian penjelasan tentang metode drill dan eksperimen dalam mata kuliah hadis tarbawi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan teman-teman sekalian agar bisa memperbaiki cara sholat kita dan cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.